Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Ketemu lagi dengan Bu Aini di mata pelajaran ekonomi. Kembali lagi di ekonomi gampang ya pastinya. Hari ini kita masuk di materi inflasi part kedua. Ya, yang akan kita bahas adalah bagaimana dampak inflasi, menghitung angka inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Baik, sebelumnya akan saya review sedikit. Ya, kalian kalau dengar inflasi itu nggak usah bingung-bingung, nggak usah kayaknya susah kali ini materi inflasi, nggak, gampang ya. Logikanya adalah inflasi itu nilai mata uang rupiah turun, rendah. Artinya rendah itu gimana, Bu? Terhadap dolar. Jadi misalnya terjadi inflasi itu ciri-cirinya adalah misalnya 16.000 rupiah per dolar, berarti lagi rendah lah nilai mata uangnya, bukan makin tinggi ya, bukan makin melemah dia ya. Jadi jangan pula kalian bilang tahun lalu 15.000, tahun ini 16.000 per dolar, makin kuat nih rupiah. Enggak, berarti itu rupiah semakin lemah. Inflasi atau inflasi itu harga-harga pokok terus naik, terus naik secara terus-menerus dalam waktu yang sama. Itu inflasi. Harga naik, inflasi. Udah. Yang ketiga ciri-cirinya adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak. Artinya kalau banyak, semua orang punya megang duit. Ya kan? Kalau duit udah banyak, udah nggak berharga lagi, maka nilai rupiah itu juga kan turun. Ingat ya, duit banyak yang beredar, harga naik, nilai mata uang melemah, itu ciri-cirinya. Maka apa saja dampak yang terjadi kalau seperti itu keadaan ekonominya? Kita masuk. Nah, dampak inflasi yang pertama bagi pemilik, pendapatan tetap dan tidak tetap. Bagi pendapatan tetap, artinya dia baik ada inflasi mau tidak, tetap 5 juta per bulan. Inflasi lagi tinggi juga, tetap 5 juta per bulan. Maka bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Seharusnya yang mana yang nggak merugikan? Pendapatannya itu sesuai dengan inflasi yang ada. Artinya kalau lagi inflasi naik, maka pendapatan juga harus bertambah, gajinya juga harus ditambahkan, gitu. Jadi orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji yang tidak tetap, artinya dia gajinya itu disesuaikan dengan inflasi. Ya. Oke, nggak ada masalah bagi yang pendapatan masyarakat terus naik sesuai dengan angka inflasi ataupun pengusaha. Ya, pengusaha kan keuntungannya kan diperoleh ketika harganya naik gitu ya. Harga jualnya semakin naik kayak gitu. Semakin mahal harga jualnya. Ingat, inflasi itu harga naik, semakin mahal harga jualnya, maka semakin banyak keuntungan si pengusaha itu. Tapi bagi masyarakat yang pendapatannya tetap, merasa dirugikan. Yang kedua adalah bagi penabung, inflasi itu kan nilai mata uang melemah. Bagi inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung, ngapain ditabung di bank ya kan? Karena nilai mata uang semakin menurun. Jadi seharusnya nggak usah ditabung, nggak usah disimpan-simpan, karena toh makin lama makin menurun. Maka sebaiknya diapain uangnya itu? Diinvestasikan ke membeli harta-harta yang produktif, membeli barang-barang yang produktif. Contohnya kebun, tanah. Biasa orang beli-beli kayak gitu ketika lagi inflasi. Ya. Selanjutnya, memang tabungan menghasilkan bunga, tetapi juga gini. Tabungan kita nabung ke bank memang kan menghasilkan bunga, tapi ketika bunganya itu nggak seimbang dengan angka inflasi, maka tetap merugikan. Bagi debitur dan kreditur, nih, bagi orang yang meminjam uang, ya, bagi orang yang meminjam uang ke bank atau debitur, kita minjam ke bank debitur. Inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang rendah dibandingkan saat pinjaman. Jadi kalau misalnya tahun ini saya minjam uang ke bank, ya kan, tahun depan 3 tahun ke depan lagi terjadi inflasi.
Bagi saya itu saya merasa diuntungkan karena kan makin rendah nilai uang rupiahnya itu gitu. Dibandingkan dengan pada saat saya meminjam, jadi saya diuntungkan karena saya pengembalian lebih rendah daripada saya meminjam kemarin, paham ya kan, inflasi makin rendah nilai rupiah. Namun bagi kreditur kebalikannya, ya, orang yang meminjamkan uang atau menghutangkan, dia masa dirugikan dong dengan adanya inflasi itu. Karena uang yang akan dia terima lagi lemah, menurun nilainya dibandingkan ketika dia memberi pinjaman. Paham ya? Gitu. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dengan kenaikan biaya produksi. Nggak masalah bagi produsen, walaupun misalnya harga bahan-bahan pokok produksinya itu, biaya produksinya tinggi, tapi ketika penghasilannya juga lebih tinggi, maka nggak ada masalah sama mereka, tetap untung. Namun, jika inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi, hingga pada akhirnya merugikan, naik terus ya kan, sampai mereka pun nggak sanggup lagi mengolah itu, bahan itu, karena sangat mahal, nggak mampu lagi membeli bahan baku, merasa dirugikan. Nah, bagaimana bagi perekonomian secara umum? Ya, dampak inflasi terhadap hasil output. Ya, inflasi dapat meningkatkan hasil produksi ketika terjadi jika kenaikan harga barang-barang lebih cepat daripada kenaikan gaji atau upah, sehingga keuntungan pengusaha lebih meningkat. Gitu. Hasil produksi menurun ketika inflasi terlalu tinggi. Jadi kalau hasil produksi meningkat ketika gini, pendapatan gini lebih cepat kenaikan gaji. Harga-harga barang, ya, gini, produsen kan lebih suka kalau harga mahal. Nah, kalau misalnya harga mahal tapi juga diimbangi dengan masyarakat juga mau beli, ya pendapatan juga tinggi, maka mereka merasa diuntungkan. Tapi kalau produksinya menurun, mereka akan kalau produksi menurun ketika inflasi terlalu tinggi atau hiperinflasi, sehingga mereka nggak mampu lagi membeli bahan baku. Logikanya gini loh, ketika kita bicara penawaran barang dan jasa di kelas 1, ya, kalau harga semakin tinggi maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Gitu juga produksinya meningkat. Kalau harga inflasi ini kan harga tinggi, semakin tinggi harga maka semakin banyak barang yang dihasilkan, outputnya meningkat. Itu dia. Tapi nggak mampu juga, hasil produksi juga menurun kalau terlalu hiperinflasi. Nah, yang kedua, bagaimana terhadap bentuk penanaman modal atau investasi? Ya, pada masa inflasi, para pemilik modal menyelamatkan uang mereka dengan cara, itu tadi saya katakan, membeli harta-harta tetap dan benda-benda berharga. Jadi mereka malas nabung kalau lagi inflasi, karena kan menurun nih nilai rupiahnya. Mending mereka menanamkan modal, beli harta-harta tetap. Contohnya apa? Tanah, beli gedung, gitu-gitu. Ya, penanaman modalnya. Bagaimana terhadap perdagangan internasional? Ya, jika di dalam negeri terjadi inflasi, di Indonesia terjadi inflasi, harga barang-barang produksi dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan produksi luar negeri. Kan inflasi lagi terjadi nih, inflasi, harga-harga kan mahal dalam negeri. Ya kan, dibandingkan di harga barang-barang di luar negeri. Contohnya harga bawang di Indonesia tuh lagi tinggi daripada harga kalau kita mengimpor gitu loh. Kalau kita mengimpor dari luar negeri bawang itu, maka terjadi apa? Kita lebih baik mengimpor kan gitu, dapat mengalahkan produksi dalam negeri. Iya, barang-barang produksi dalam negeri kalah bersaing dengan produksi luar negeri. Itu dia. Bagaimana inflasi terhadap efisiensi? Bagi masyarakat yang dirugikan oleh inflasi, yaitu masyarakat yang penghasilannya tetap, inflasi telah menurunkan daya beli, kemampuan untuk konsumsi kalau pendapatannya tetap. Tapi bagi masyarakat yang diuntungkan seperti pedagang atau pendapatannya naik ya akibat adanya inflasi, maka dapat meningkatkan daya beli. Gitu.
Oke. Nah, selanjutnya menghitung inflasi. Ya, laju inflasi dapat dihitung dengan indeks harga. Kemarin kita bahas indeks harga ya. Indeks harga periode ini, karena tadi inflasi itu ketika harga-harga naik gitu ya. Atau harga-harga naik, maka dia melihatnya dari indeks harga. Indeks harga periode ini dikurang indeks harga periode lalu. Misalnya kita mau cari berapa inflasi 2020, maka kita menggunakan data indeks harga tahun 2020 dikurangi dengan indeks harga tahun 2019 tahun lalunya dibagi dengan indeks harga periode lalu atau 2019 tahun dasarnya dikali 100. Contoh atau bisa dengan laju inflasi atau IHK-N yang ditanya dikurang dengan IHK N kurang 1 maksudnya tahun sebelumnya per IHK indeks harga konsumen N kurang 1 dikali 100. IHK dapat dari mana? Harga sekarang dibagi harga periode lalu dikali 100. Oke ya. Oke, ini udah kemarin ya kita bahas ya. Oke. Bagaimana menghitungnya contoh? Diketahui indeks harga konsumen 2020 mencapai 125,17,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi 2011. Maka diketahui IHK 2011 129,91 dan IHK tahun 2010 yaitu 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus, laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini dikurang indeks harga periode lalu dibagi indeks harga periode lalu dikali 100. Masukkan lagi terus angkanya ya kan. Maka sama dengan yang periode ini berapa? 2011 129,91 dikurang 125,17 dibagi yang periode lalu 125 dibagi 17 dikali 100. Maka dapatlah dia hasilnya 3,787 inflasinya. Maka kalau kita masukkan ke teori yang kemarin yang inflasi part ke-1, kategorinya inflasi ringan, sedang, tinggi atau hiper. Kalau masih 0 sampai 10 masih ringan ya, berarti 3,787% inflasinya, tingkat inflasinya termasuk di kategori ringan. Bagaimana mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter? Ya, inflasi itu kan saya katakan ya, jumlah uang beredar naik banyak ya, maka dilakukan kebijakan diskonto sama bank, yaitu dengan cara ditingkatkanlah bunga tabungan supaya mereka mau nabung. Jadi uang yang di masyarakat itu yang banyak itu, kalau masyarakat mau nabung kan kembali lagi ke bank. Jadi kebijakan diskonto dengan cara menaikkan tingkat suku bunga tabungan biar masyarakat mau menabung. Atau operasi pasar terbuka, yaitu kan jumlah uang yang beredar kan banyak. Jadi pemerintah menjual surat-surat berharga kepada masyarakat, ya contohnya saham, sertifikat berharga. Kalau dijual, maka kan menarik uang. Kan dibeli ini sama masyarakat, maka uang di masyarakat ditarik ke bank. Gitu. Jadi, operasi pasar terbuka dengan cara menjual surat-surat berharga supaya uang yang ada di masyarakat masuk lagi dengan adanya dibeli surat-surat berharga itu oleh masyarakat, uang yang beredar di masyarakat kembali lagi ke bank. Menaikkan cash ratio, yaitu dilakukan dengan cara mengubah besarnya cash ratio dengan menentukan angka banding minimum pada uang tunai. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan, yaitu selektif nih dalam pemberian kredit. Kan lagi banyak nih uang yang beredar. Maka kalau kita memberikannya kredit gampang, memberikan utang gampang, kan makin banyak yang beredar uangnya. Ya kan? Maka salah satu caranya adalah dengan cara selektif. Bank itu melakukan pemberian kreditnya itu sangat ketat lah kayak gitu. Ya. Jadi nggak sembarangan ngasih pinjaman. Kalau sembarangan ngasih pinjaman kan semakin banyak nih uang yang beredar. Sementara kita lagi inflasi.
Kita maunya uang beredar itu masuk lagi ke bank. Kebijakan fiskal itu berhubungan dengan gini, kalau kebijakan moneter berhubungan dengan uang, dengan bank, oke? Kalau kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, kalau kebijakan fiskal berhubungan dengan pajak, APBD, APBN. Oke, maka mengatur kebijakan fiskal itu berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Kalau lagi inflasi, harga lagi tinggi, uang yang beredar banyak, maka mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluarannya disikitin dong. Pengeluarannya diperbanyak. Pengeluarannya. Salah ya. Pengeluarannya itu dikurangin. Ya, pengeluarannya dikurangin. Penerimaannya diperbanyak. Oke. Menaikkan tarif pajak. Jadi kalau tarif pajak naik, kan uang masyarakat juga makin naik. Jadi misalnya tarif pajak itu 10%. Tahun ini, inflasi tahun depan dinaikkan 20%, kan semakin banyak yang ditarik uang dari masyarakat. Dinaikkan tarif pajaknya. Mengadakan pinjaman pemerintah dengan utang luar negeri ya, atau dengan itulah pinjaman dengan negara lain. Atau pemerintah meminjam kepada ini, pokoknya gimana caranya uang yang beredar itu menarik lagi ya kan, uang dari masyarakat tertarik lagi ke pemerintah. Pemerintah mengadakan meminjam uang yang ada di masyarakat kayak gitu. Selanjutnya adalah kebijakan non moneter atau kebijakan real. Ya, peningkatan produksi, ya kan? Supaya tadi kan itu salah satu terjadinya harga-harga naik adalah tidak mampunya produsen ya mengimbangi permintaan masyarakat yang membludak. Jadinya kelangkaan, harga naik. Maka kebijakan non moneter atau nggak ada berhubungan dengan uang, nggak ada fiskal, ya, dengan cara peningkatan produksinya. Ya, produsen harus mampu meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan supaya seimbang dengan jumlah barang yang diminta agar harga tidak naik. Kebijakan upah, ya kalau terjadi inflasi maka upah harus dinaikkan juga supaya tetap daya beli masyarakat juga bagus, tetap stabil. Ya, pengendalian harga dan distribusi produksi. Ya, ini tugasnya pemerintah mengendalikan berapa harga minimal dan harga maksimum supaya tidak terlalu tinggi. Itu dia ya untuk materi inflasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.